Ini jamaah makan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda nih tentang pentingnya akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in," tidak ada suatu amalan, yudha'u fil mizan, yang nanti oleh Allah Subhanahu wa taala diletakkan dalam mizan timbangan amal kebaikan, athqalu min husnil khuluqi, yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Coba bayangkan jemaah. Jadi nanti amalan yang paling berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah apa? Akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa innahu la yablughu darajatas shiyami wal qiyam." Bahkan akhlak yang terpuji, yang mulia, bisa mengalahkan darajatas shiyami wal qiyam. Orang yang siang harinya puasa, malam harinya qiyamul lail. Coba gimana Pak? Jadi akhlak, seseorang yang punya akhlak yang baik bisa mengalahkan orang yang puasa siang dan malam ya. Namun akhlak orang yang puasa tadi siang dan malam itu buruk. Orang ini sholat, padahal sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ciri-ciri sholat itu diterima, orangnya akhlaknya baik berarti. Tanha 'anil fahsya', ciri-cirinya orang ini mencegah dari keburukan. Wal munkar, dan kemungkaran. Akhlak lagi. Bahkan as-shaim, puasa pun demikian. Jadi la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang takwa, akhlak lagi. Bahkan Rasulullah SAW ditanya itu yang pertama oleh Jibril, Islam, iman, ihsan. Jadi puncak dari rukun Islam, rukun iman itu adalah apa Pak? Ihsan. Seseorang berbuat apa? Baik. Bahkan akhlak yang mulia bisa mengalahkan apa Pak? Pahala orang yang berpuasa di siang hari dan qiyamul lail di malam hari. Ini ya, orang yang punya akhlak yang baik. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam, para sahabat lagi duduk di raudhah antara mimbar dan kamar Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ma bainal mimbari wa ghurfati raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dan kamarku disitulah taman-taman surganya Allah. Karena para sahabat di situ berzikir, baca Quran, menunggu Rasulullah untuk sholat wajib. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar." Wahai sahabat, mau tidak aku kasih tahu ada orang-orang yang tidak akan tersentuh api neraka. Kira-kira kita semangat nggak Pak? Ada orang-orang yang dijanjikan Nabi alaihi salatu wasallam tidak akan tersentuh api neraka. Kira-kira para sahabat gimana? Jawab dengan semangat. Qalu bala ya Rasulullah. Pengen ya Rasulullah, siapa orang-orang itu? Ya. Maka Rasulullah SAW kembali ya, perhatikan. Hadis ini, orang-orang yang tidak akan tersentuh api neraka itu akhlak rupanya. Rasulullah SAW bersabda, "Ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin." Rasul bersabda ada 4 orang yang tidak akan tersentuh api neraka ya. Tapi dengan syarat dia sholat, dia nanti udah hayyin, layyin, qarib, sahal tapi nggak sholat masuk neraka ya. Ini sholat syarat utamanya, setelahnya baru akhlak. Rasul bersabda ala kulli hayyin. Yang pertama yaitu orang yang selalu rendah hati, tidak sombong. Yang kedua layyinin, orang itu lemah lembut, ucapannya lembut, perbuatannya lembut. Yang ketiga qaribin, orang itu mudah bergaul. Apa artinya? Supel ya. Mudah apa Bapak? Bergaul.
Yang terakhir sahlin, artinya apa? Orang ini mudah. Artinya apa? Kalau berurusan dengan orang ini jadi mudah. Apa-apa urusan dengan bapak itu mudah, dengan si A mudah. Jadi orang seneng sama dia. Saya ulangi, 4 orang ini jemaah. Yang pertama ala kulli hayyin, yaitu orang yang selalu tawadhu, rendah diri, tidak sombong, ya. Bahkan ciri-ciri sombong ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan. Bapak-bapak mungkin ya, mohon maaf nih, ada yang jabatannya manajer, atau lagi naik lagi sampai apa nih, SVP, direksi, dirut, mungkin wamen, menteri, presiden mungkin ya. Kalau orang yang punya jabatan ini bisa hayyin, artinya apa? Jabatannya walaupun tinggi, dia tetap rendah hati. Allah haramkan orang tersebut kulitnya tersentuh api neraka. Jangan mentang-mentang dia anggota BRIMOB misalnya, geber-geber motor, nggak dapat jaminan ini. Jangan-jangan mentang-mentang beliau SVP, bentak-bentak anak buah nih. Lain. Siapa yang nggak kenal baginda Nabi alaihi salatu wassalam? Rasulullah itu bukan hanya seorang khalifah Rasulullah, bukan. Bahkan athqalain, Rasul itu pemimpin para nabi. Masya Allah. Athqalaini, pemimpin jin dan manusia. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul itu selalu apa? Hayyin, rendah hati. Bahkan suatu hari ini, bayangkan Rasulullah, ada seorang ibu-ibu Pak, di Baqi lagi nangis karena anaknya baru apa? Meninggal. Maka Rasulullah SAW menegur ibu-ibu, isbiri falakil jannah. Wah ibu sabar, kalau ibu sabar jaminannya surga. Maka apa kata ibu-ibu? Iyyakum anni, pergi kamu. Ma tash'uru ma ash'ur. Kamu ini siapa? Nggak ngerti apa yang Anda rasa. Kira-kira kalau itu bos gimana Pak? Kalau kira-kira itu jenderal gimana Pak? Kalau kira-kira itu panglima gimana Pak? Tembak Pak, tendang Pak ibu itu. Enggak, Rasulullah. Rasul sabar. Kemudian Rasul ngulangi lagi, isbiri falakil jannah. Ibu sabar, jaminannya surga loh Bu. Marah lagi ibu itu, iya kemana nih, pergi kamu. Ini orang ini nasihatin mulu kan gitu kan. Sampai yang ketiga Rasul bersabda, isbiri falakil jannah. Ibu sabar, jaminannya surga loh Bu. Maka marah lagi ibu itu, marah. Kemudian Rasulullah diusir. Kemudian Rasulullah berjalan. Kemudian ada seorang sahabat menegur ibu-ibu, ala ta'rifina annahu Rasulullah. Wah ibu, kamu gak tahu tadi yang ibu marahin emang siapa? Annahu Rasulullah. Itu tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung ibu-ibu gimana ini? Rasulullah anak marahin. Itulah emak-emak Pak. Kadang kalau udah marah polisi aja takut Pak, kalau emak-emak ya. Emak-emak nih, Rasulullah ini marahin ya. Akhirnya Rasulullah SAW mau pulang Pak. Ibu ini lari ngejar kemudian minta maaf ya Rasulullah, ana nggak tahu itu ente ya Rasulullah. Nah, biasanya kalau orang marah, emosi nggak kenal siapa lagi. Mau siapa juga dimarahin kan? Ya. Akhirnya ibu-ibu ini meminta maaf kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW, intasbiri falakil jannah. Wah ibu, seandainya engkau tadi sabar, jaminan surganya bagimu wahai Rasulullah. As-sabru inda sadamatil ula. Dan kesabaran itu di awal permulaan musibah. Kemudian Rasulullah meninggalkannya. Enggak dimarahin ya Allah. Ini Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Nah, jabatan bakal ditinggalin kok. Kalau udah pensiunnya nggak, kita nggak bawa apa-apa. Kembali ke masyarakat, berkumpul dengan masyarakat. Jangan sampai pulang ke rumah bawa jabatan Pak. Saya di kantor SVP, ke rumah harus jadi SVP juga.
jadi istri kayak apa Pak? Pembantu. Mertua jadi sopir. Ayah jadi tukang ojek. Karena nyuruh jemputin anak-anaknya. Subhanallah. Akhlak hayyin, tetap lemah lembut. Bahkan Luqman berpesan kepada anaknya, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Ayat 17-nya, wala tusair khaddaka linnas. Wahai anakku, kalau nanti engkau jadi orang besar, wala tusair khaddaka linnas, jangan engkau pernah palingkan mukanya dari orang yang di bawahmu. Tukang becak nggak jadi siapa Pak? Kalau direksi siap 86 nggak bisa Pak. Ini pesannya Luqman Al-Hakim. Cek surat Luqman ayat 16-17. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Dan jangan engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Karena mobilnya hebat, jalannya aja membusungkan dada nih. Wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Dan ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang pengasih, di surat Al-Furqan ya, surat ke-25, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ciri-ciri hamba Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ketika berjalan di muka bumi, ciri-ciri hamba Allah itu hauna. Apa? Berjalan dengan sederhana. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang yang mengejek, dia mengucapkan yang selamat, Pak. Artinya apa? Enggak pemarah orang ini. Ini Pak. Jadi orang yang tidak akan tersentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, catat ini Pak. Hayyinin. Yang pertama ada Pak, hayyinin, yaitu orang yang rendah hati. Lanjut yang kedua, udah paham? Yang kedua, layyinin. Artinya apa Pak? Orang ini lemah lembut. Lemah lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, waqsid, masih di surah Luqman, waqsid fi mashyika waghdud min sautik. Lemahkanlah cara berjalanmu, waghdud min sautik, dan jangan engkau angkat suaramu. Jangan Pak, apalagi ke orang tua. Wala taqul lahuma uff, ngomong ke orang tua, ini bukan kadang gitu Pak. Bapak, masya Allah, la ilaha illallah. Mama, subhanallah. Mamamu, subhanallah. Na'udzubillah. Mengucapkan itu kata paling di Arab itu udah paling lembut itu Pak. Ya bunai, anak-anak. Kalau ke orang tua, Allah haram. Astaghfirullah wa natubu ilaih. Dan Rasul bersabda, kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau memperlakukan orang tua, engkau akan diperlakukan anak. Kalau anak antum bantah sekarang, istighfar karena antum dulu membantah orang tua. Kalau anak antum bangor tuh hesek diatur lah ya. Istighfar karena antum dulu juga bangor ke orang tua. Kama tadinu tudan. Antum pengen disayang orang tua, anak tidak Pak? Pengen dihormati anak enggak Pak? Pengen dicintai istri enggak Pak? Cintai orang tuamu. Otomatis anak antum nyintai anak antum. Nyintain antum. Hormati orang tuamu, anak antum otomatis menghormati antum. Layyin, lembut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lembutnya seorang laki itu rupanya di rumah. Coba kita praktek Pak sekarang.
Bapak di kantor dengan di rumah lembutan di mana? Apakah ketika di kantor antum lembut, di rumah kasar? Salah. Karena Nabi SAW bersabda, khiyarukum khiyarukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara antum adalah yang paling lembut, yang paling baik kepada anak istrinya. Kalau bapak lemah lembut ke bos, siap bos, iya bos, mana barangnya nih bos, oh cium tangan, cium ini, subhanallah. Ketika masuk rumah kayak singa pak, gitu kan, air, teh, susu, Allah itu akhlak yang kamuflase. Kenapa Pak Rasulullah SAW mengatakan orang yang terbaik di antara antum adalah yang paling lembut dengan anak istrinya? Karena kalau di dalam rumah dhahara sifatuhul asliyah, seorang laki-laki nampak sifat sebenarnya. Sifat kita sebenarnya itu yang tahu anak istri kita, Pak. Bos kita tahu nggak, Pak? Nggak tahu. Teman kita tahu nggak, Pak? Nggak tahu. Atasan kita, Pak, apalagi. Maka Nabi SAW menganjurkan khiyarukum khiyarukum li ahlihi. Wahai sahabat, orang yang terbaik di antara antum bukan yang sopan dengan aneh, bukan yang dengan Rasulullah lembut, li ahlihi, yaitu yang paling lembut dengan istrinya, paling baik dengan anaknya. Kalau orang ini di rumah sudah lembut dengan anak istrinya, apalagi di luar rumah. Karena kalau lelaki keluar rumah itu menutupi aibnya, Pak. Ingat-ingat, kalau lelaki keluar rumah itu menutupi apa, Pak? Aibnya. Yang di rumah suka marah, keluar rumah jadi senyum-senyum. Padahal kalau di rumah, Pak, singa itu, Pak. Harimau dia. Kalau di luar rumah kucing kecempung got, Pak. Guguk katanya. Subhanallah. Tidak. Rasulullah SAW menganjurkan khiyarukum li ahli. Kalau kamu pengen menjadi orang yang terbaik, terbaik dulu kepada anak istrimu. Kalau keluar rumah itu sifat bohong. Antum Kadafi lembut ke aneh, nggak lembut ke istri, bohong. Antum lembut ke bos, galak ke istri, bohong. Wallahi. Bohong itu sifatnya. Antum bro juga, akhi bro, sama. Perbaiki akhlak kita jamaah kepada istri kita. Antum pengen nggak punya anak perempuan disayang suaminya, Pak? Yang punya anak perempuan angkat tangan. Apalagi Pak Topik anaknya 3, cewek semua. Angkat tangan Pak Topik. Masya Allah. Pengen nggak kita punya anak-anak kita nanti dihormati suaminya, Pak? Disayangi suaminya, Pak? Nggak disakiti suaminya, Pak? Jangan pernah antum nyakitin istri antum yang sekarang. Karena Rasul bersabda, kama tadinu tudan. Engkau memperlakukan istrimu, anakmu diperlakukan suaminya sama nanti. Engkau memperlakukan orang tuamu, engkau nanti akan sama diperlakukan anakmu nanti. Fana'udzubillah. Akhlak jamaah. Sudah paham, Pak? Layyin. Dianjurkan apa, Pak? Lemah lembut. Lemah lembut. Nabi SAW ketika marah, Pak, kepada istri-istrinya, dengan apa caranya? Dengan apa? Yasmut. Nabi SAW diem. Itu marahnya laki-laki, Pak. Kalau laki-laki marahnya cerewet, itu mak-mak, Pak. Kalau laki-laki diem, Pak. Wibawa. Ini jamaah. Semoga kita menjadi suami-suami ketika di luar seperti singa, kalau dalam rumah seperti bunga. Amin ya rabbal alamin. Dirindukan oleh istri kita. Jangan sampai kita kerja, alhamdulillah suamiku udah berangkat.
Ketika mau pulang, istrinya ngomong, aduh nak, bentar lagi bapak pulang nih, ngeri. Alhamdulillah. Tapi dirindukan. Bapak mau berangkat, ya Allah pak, hati-hati di jalan. Nangis. Ketika mau pulang, nyampe mana pak? Tengah jalan. Cepat pak, hati-hati. Kita udah kangen. Subhanallah. Ini pak. Ya. Pergi dicari, pulang dinanti. Jangan sampai pergi disyukuri, pulang ditangisi karena takut. Subhanallah. La ilaha illallah. Semangat pak untuk menjadi orang yang baik, orang yang bisa lembut kepada anak istrinya, tidak akan tersentuh apa pak? Api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang tersebut jemaah. Lanjut yang ketiga, udah siap? Yang ketiga, qaribin, yaitu orang yang mudah bergaul. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau, para Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang sangat mulia. Yusallimu ala saghir. Di riwayat Abu Hurairah, Rasulullah itu suka main dengan anak-anak kecil, ngasih salam, gitu kan, ke anak-anak. Masya Allah, ini Rasulullah qarib, bukan dekatnya ke pejabat pak. Ini kalau ada bos ngumpul dia, ini pas asistennya kabur dia. Subhanallah. Ini pas bosnya kasih makanan dia, ini pas sopirnya, aduh, kayak obat nyamuk aja, dia nggak kasih apa-apa. Subhanallah. Kebalik. Rasulullah tidak pernah membedakan antara kaya dan miskin. Abu Hurairah pak, itu orang paling miskin sahabat Rasulullah SAW. Sedangkan sahabat paling kaya siapa? Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Apa Rasulullah pernah membedakan antara dua ini? Enggak pernah. Abu Hurairah radhiyallahu an enggak punya rumah, tinggalnya di emperan masjid kayak Mang Jejen. Masjid maksudnya. Misalnya ini misal, bercanda Mang, ini misal. Tapi enggak pernah dia pak bedakan Rasulullah yang tinggal di masjid. Abu Hurairah tinggal di apa? Masjid Nabi SAW. Dikenal dengan ahlu suffah, tinggal di masjid Rasulullah SAW. Ya Rob, Rasulullah menghormati Abu Hurairah. Bahkan hadis terbanyak diriwayatkan oleh siapa? Abu Hurairah. Bentar-bentar an Abi Hurairah, bentar-bentar an Abi Hurairah, bentar-bentar an Abu Hurairah. Coba baca hadis. Karena saking Rasulullah nggak membedakan. Antum tahu muadzin Nabi SAW, Bilal ibnu Rabah. Itu budak, bukan pembantu lagi, budak yang dijual belikan oleh Abu Lahab, dibeli oleh Abu Bakar radhiyallahu an, kemudian diangkat oleh Rasulullah menjadi apa? Muadzin Rasulullah SAW. Ini pak, Rasulullah. Muadzin Rasul yang kedua siapa? Abdullah bin Umi Maktum, orang yang miskin, orang yang buta. Ya Allah, tapi begitu mulia, diangkat oleh Rasulullah SAW menjadi muadzin Rasulullah SAW. Pun Rasulullah tidak lupa dengan yang kaya. Siapa? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Mus'ab bin Umair, itu pengusaha muda yang kaya. Berteman juga Rasulullah dengan mereka. Ini bukan qarib, ini manajer bareng-bareng ngumpul, ini OB, nggak usah lah, ngajari. Subhanallah. Antum tahu nggak siapa yang nanti masuk surga? Siapa nanti yang masuk surga? Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu aktsara ahlin nari masakin." Wallahi, Rasul bersabda, aku melihat rupanya kebanyakan penghuni surga itu orang miskin. Wa ra'aitu aktsaru ahlin nar jawadin mustakbir. Dan aku melihat kebanyakan orang penghuni neraka itu yang sombong, yang kaya. Karena kalau kaya sombong kebanyakan. Tapi kalau miskin sombong ini kebangetan lah ya. Udah miskin sombong, ini ngeri nih. Kalau kaya sombong, oke lah ya. Tapi tetap kebanyakan penghuni surganya Allah itu orang miskin. Kalau kita banyak teman orang yang miskin, rupanya nanti banyak yang akan menolong kita.
Ya Allah, kalau anak nggak ditemukan oleh kamu di surga, jamaah, tolong cari aku. Kalau nggak di surga berarti di mana? Di neraka. Bahkan seorang Imam Ahmad Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan kepada murid-muridnya, kaum muslimin, wahai kaum muslimin, kalau engkau tidak menemukanku di surga, cari aku. A'anta ya imam, apakah engkau belum yakin masuk surga? Wallahi, ana nggak yakin. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, lau kana rijli fil jannah akhafu min makrillah. Kalau kakiku masuk surga satu, aku masih khawatir separuh badanku belum masuk surga. Ini Umar, Pak. Ya. Makanya berkawan dengan siapa aja, Pak. Jangan membedakan ini pejabat, ini rakyat, ini manajer, ini bawahan. Semuanya kita rangkul, Pak. Karena kita nggak akan tahu siapa yang masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Dan rupanya yang banyak masuk surga itu orang yang apa, Pak? Miskin. Orang yang hisapnya paling ringan itu siapa, Pak? Yang miskin. Yang kaya, Pak, urusannya berat. Jangankan lama-lama, Pak. Ini ada sopir, ini ada manajer kena kasus KPK. Kira-kira yang diinterogasi paling lama mana, Pak? Sopirnya atau direksinya, Pak? Direksi, Pak. Sopir cuma ditanya, kemana aja kemarin, kesini, duit antum berapa? Kantong 5.000 nih, itu aja ngutang. Direksi, wah, punya unit di sini, apartemen di Pantai Indah Kapuk, villa di Puncak, di mana-mana. Subhanallah, hisapnya berat. Makanya perbanyak teman-teman orang-orang yang biasa saja. Ini, Pak, qarib. Jadi orang yang tidak akan tersentuh api nerakanya Allah Azza wa Jal, qaribin, orang yang tidak memilih teman, kecuali dalam satu hal, Pak. Teman ini ahli maksiat dan teman ini ahli ibadah, itu baru boleh milih. Kalau derajat, pangkat, jabatan, uang, nggak boleh. Tapi kalau dalam kesolehan kita boleh milih. Bisa dipahami, Pak, ya? Bisa dipahami? Lanjut, Pak. Yang keempat, Pak. Yang keempat itu adalah sahlin. Orang yang tidak akan tersentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang mudah berurusan dengan dia. Makanya, Pak, kalau Bapak mempersulit orang lain, jangan salah, nanti Allah akan mempersulit antum di akhirat. Dalilnya mana, Ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, man nafasa qurbatal mu'min nafasahallahu yaumal qiyamah. Barang siapa seseorang mempermudah saudaranya, maka Allah mempermudah urusan dia di hadapan Allah nanti. Dan sebaliknya, barang siapa mempersulit urusan kaum muslimin, yu'assiruhullah yaumal qiyamah. Allah akan mempersulit urusannya di hadapan Allah nanti. Ini, Pak. Jadi kalau kita pengen dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan mempersulit orang lain, walaupun antum atasan. Walaupun antum apa? Atasan, pejabat, pimpinan, mudahkan urusan saudara antum. Tapi tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jangan dipersulit. Subhanallah. Ini jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah mempersulit hatta istri-istrinya. Diriwayatkan sendiri oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Maimunah, gitu ya, Juwairiyah, istri-istri Nabi yang lainnya. Nabi alaihi salatu wassalam enggak pernah mempersulit istrinya, Pak. Ini di rumah apa tuh, kaos kaki aja nggak ada, ngamuk-ngamuk, mempersulit, marah-marah. Apalagi disuruh nagih hutang, apa, diminta utang, dipersulit. Nah, ini bahaya.
Jangan dipersulit. Mempermudah orang lain. Dan Rasulullah SAW bersabda, basyiru wala tunaffiru. Basyiru, berikan kabar gembira, wala tunaffiru, dan jangan membuat orang jadi lari. Yassiru wala tu'assir, mudahkan orang lain, jangan dipersulit. Ini Pak, kalau kita pengen dipermudah oleh Allah nanti di yaumil qiyamah, mudahkan urusan kaum muslimin yang lain, jangan dipersulit ya. Ini jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah akan menolong hambanya ketika hambanya menolong saudaranya. Kok urusan kita susah Pak? Karena rupanya kita mempersusah urusan orang. Semuanya dikembalikan kepada kita. Karena Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Surat Al-Isra surat 16 ayat ke-6 dan ke-7. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau antum berbuat baik kepada orang, mempermudah orang, li anfusikum, sebenarnya itu tuh balik ke diri sendiri. Bisa dipahami Pak? Kita memudahkan orang, sebenarnya kita sedang memudahkan diri sendiri. Kita berbuat baik kepada orang, sebenarnya kita sedang berbuat baik kepada diri sendiri Pak. Dan sebaliknya, wa in asatum falah. Dan kalau kalian berbuat buruk kepada orang lain, sesungguhnya keburukan itu kembali padamu. Engkau menyusahkan orang lain, sesungguhnya kesusahan itu pun akan kembali padamu. Kalau nggak di dunia dibalasnya oleh Allah langsung, pasti di akhirat. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mempersusah orang lain. Sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 4 orang yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama apa tadi jamaah? Kullu hayyinin, setiap orang yang tawadhu, rendah hati. Yang kedua, layyinin, orang yang sikapnya lemah lembut, terutama pada istri dan anaknya. Yang ketiga, qaribin, orang yang mudah bergaul, tidak membedakan jabatan, kedudukan, pangkat. Yang kita bedakan adalah bab agamanya aja. Itu boleh. Ini teman kurang soleh, ini ada yang soleh, ini ada yang kurang aja. Nah, kita boleh bergaul milih-milih. Tapi kalau kedudukannya dalam bab duniawi, haram, ya boleh. Yang terakhir apa? Sahlin, yaitu orang yang memudahkan urusan orang lain. Semoga kita masuk dalam 4 golongan tersebut jamaah, minimal salah satu dari yang 4. Dan perbanyak doa agar kita mendapatkan akhlak yang mulia, sebagaimana sabda Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kita baca bareng-bareng. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, min munkaratil akhlak, dari akhlak yang buruk, wal a'mali, dan amalan-amalan yang buruk, wal ahwa'i, dan mengikuti hawa nafsu. Ini dibaca doa ini sesering mungkin. Ustadz, susah bahasa Indonesia karena Allah Subhanahu wa ta'ala wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Antum gak bisa bahasa Arab, berdoa dalam hati saja Allah tahu dan faham. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang berakhlak mulia, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita dan Allah membebaskan diri kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu lah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal hawa birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum jami'a. Ada pertanyaan jamaah? Tidak ada ya, karena jelas terang benderang. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.